Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Dewanto Ibrahim dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Dokter, dari NIM 513 0022 073. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip fundamental bioetika kedokteran. Yang pertama ada beneficent, yang kedua ada non-beneficent, yang ketiga ada autonomy, dan yang terakhir ada justice. Untuk yang pertama, beneficent. Apa itu beneficent? Beneficent adalah prinsip bioetika kedokteran di mana seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dalam usaha untuk membantu mencegah atau menghilangkan bahaya atau hanya sekedar mengobati masalah-masalah sederhana yang dialami pasien. Jadi untuk beneficent ini kita diwajibkan untuk memberi kebaikan, memberi manfaat, memberi kesejahteraan, dan memberi keuntungan kepada pasien kita. Dan kita diwajibkan menjalankan tugas kita sebagai seorang dokter dengan baik kepada pasien. Intinya itu kita wajib berbuat baik kepada pasien kita. Kemudian yang kedua ada non-maleficent. Apa itu non-maleficent? Itu suatu prinsip di mana seorang dokter tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat memperburuk pasien. Dokter harus memilih tindakan yang paling kecil resikonya. Nah, di sini untuk non-maleficent yaitu do no harm. Kita tidak boleh merugikan pasien, teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh berbuat jahat kepada pasien. Kita harus menghindarkan pasien dalam kondisi bahaya dan merugikan. Intinya kita harus memberikan suatu tindakan kepada pasien itu yang paling kecil resikonya. Kemudian untuk yang ketiga ada autonomi. Apa itu autonomi? Autonomi ini, jadi kita sebagai seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien diberi hak untuk berpikir secara logis dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi untuk autonomi ini, kita wajib menghargai segala keputusan pasien dan keluarganya setelah mendapat penjelasan dari kita sebagai seorang dokter. Fokus pada kondisi pasien atau memutuskan mampu atau tidak mampunya dalam mengambil keputusan. Jadi misalnya seperti kita merekomendasikan pada pasien kita untuk melakukan operasi, tetapi dari pihak pasien dan keluarga memberatkan pada tindakan operasi tersebut. Jadi kita harus menghormati pada keputusan keluarga dan pasien kita tersebut. Kemudian yang terakhir ada justice, yaitu keadilan. Justice ini, keadilan adalah prinsip berikutnya yang terkandung dalam bioetika. Jadi gimana? Kita harus memperlakukan pasien kita secara tidak memihak atau diskriminasi. Jadi seperti misalnya ada pasien kita itu ada yang kaya, mohon maaf, misalnya ada yang miskin. Jadi kita harus adil, harus sama-sama melakukan tindakan kepada salah satu pasien tersebut. Jadi kita tidak boleh memihak, misalnya kita harus mendahulukan yang kaya terlebih dahulu baru yang miskin. Jadi kita harus adil, misalkan dari antrian ya. Sekarang yang miskin itu sudah antri dari urutan pertama, kemudian yang kaya ini baru datang atau telat. Tapi kita mendahulukan yang kaya tersebut. Jadi itu tidak boleh, teman-teman. Jadi kita harus adil, kita harus mendahulukan siapa yang datang terlebih dahulu. Tidak perlu ada yang kaya ataupun yang miskin. Jadi kita sebagai seorang dokter wajib adil kepada semua pasien kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.